Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudaraku, kami dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Pendeta Cornelius Ritiau. Ya, kita hari ini akan sama-sama sekali lagi belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kuduskan hati kami, sucikan hati kami dengan kuasa darah-Mu, supaya firman-Mu yang akan kami dengar masuk dalam hati-Mu. Tolong hamba-Mu ini Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Berkati semua kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, amin. Saudaraku, kita akan lihat judul pada hari ini, judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu benarkah Kristen masuk neraka? Benarkah Kristen masuk neraka atau orang-orang Kristen? Dalam bahasa Inggris, is it true Christian go to hell? Is it true Christian go to hell? Karena pada akhir zaman ini banyak orang bingung, saudaraku. Ya, ada yang mengatakan baik dengan penglihatan atau nubuatan bahwa ada orang Kristen yang masuk neraka. Oleh sebab itu, saya digerakkan oleh Tuhan untuk membawa firman Tuhan ini pada hari ini. Dengan itu, kita akan lihat note dulu, saudaraku. Ada note saya taruh seperti ini. Kalau memang benar ada orang-orang Kristen yang masuk neraka, pertanyaannya ialah, apakah nanti di neraka akan ada gereja-gereja yang berbeda denominasinya? Ataukah nanti di neraka ada ibadah raya seperti kita lakukan sekarang? Apakah di neraka juga ada pelayanan penginjilan, pelayanan kesembuhan, acara persekutuan doa, acara KKR dan lain-lain di neraka? Ya, saya tahu kalau ini adalah pertanyaan yang bodoh, saudaraku. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab. Amin. Perlu dijawab, saudaraku. Coba kita lihat note berikutnya, dikatakan, saya pribadi sangat percaya bahwa seorang yang sudah dengan jujur bertobat dari dosa-dosanya, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan lahir baru, pasti, katakan pasti orang itu akan masuk ke sorga, bukan masuk neraka. Saudaraku, saya akan beberkan hari ini apakah benar ada orang Kristen di neraka. Coba kita lihat poin nomor 1, yaitu judulnya kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Assurance of salvation. Assurance of salvation. Coba kita lihat note, ada note ini saya taruh. Setahu saya, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang Kristen masuk ke sorga, bukan untuk membuang mereka ke neraka. Nah, Tuhan Yesus tidak membuang orang Kristen ke neraka, setahu saya. Tetapi setan atau iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara saya baca di kitab Yohanes 10:10a, setan juga akan dibuang ke api neraka. Dan dia mau menyeret orang-orang sebanyak-banyaknya ke neraka. Itulah setan. Jadi dia ingin supaya kita semua ikut dia. Seperti dia menyeret sepertiga malaikat di sorga waktu dia jatuh dicampakkan ke bumi ini. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Ini dikatakan, Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku, yaitu di sorga, banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Artinya, kalau nggak ada, Tuhan Yesus bilang nggak ada, begitu ya. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Ayat 3-nya dikatakan seperti ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Siapa kamu? Orang-orang Kristen ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, yaitu di sorga. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini supaya kita juga diangkat bersama dibawa ke sorga, yaitu orang-orang yang sudah percaya. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 37. Seperti ini, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa saja artinya datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan buang. Coba baca notnya, saya taruh seperti ini. Dikatakan notnya, Anda percaya atau tidak, ini adalah bukan perkataan penipuan seperti semua nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Tetapi ini adalah kebenaran, sebab Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dan tidak ada tipu yang keluar dari mulutnya. Oleh sebab itu saya sarankan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi saudara, kalau datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan buang kita. Dia tidak akan lempar. Artinya kita akan diterima dengan baik menjadi orang-orang Kristen, asal kita bertobat. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 27-23. Ini juga Tuhan Yesus berkata, domba-dombaku yaitu siapa? Orang-orang Kristen. Perhatikan, domba-dombaku yaitu orang-orang Kristen mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ya, kita Kristen pengikut Tuhan Yesus. Ayat 28 katakan seperti ini dengan cepat. Dan aku yaitu Yesus memberikan apa? Hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Ya, kebinasaan artinya di neraka. Ini Tuhan Yesus jamin pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi pasti kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya, kita tidak akan binasa. Dan karena kita diberikan hidup yang kekal. Coba baca ayat 29 dengan cepat. Jadi ada di tangan Bapa, tangan Yesus, artinya tangan itu artinya tanda kuasa ya. Tangan Bapa, tangan Yesus. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan. Atau tangan itu kuasa Bapa. Jadi Tuhan Yesus, tangan Tuhan Yesus di tangan Bapa juga ada kuasa, tidak ada seorang pun bisa rampas. Jadi kita anak-anak Tuhan, orang Kristen dijamin keselamatan kita. Amin. Tepuk tangan dan buat Tuhan Yesus. Coba ayat 30-nya dikatakan, jadi aku yaitu Yesus dan Bapa, yaitu Allah Bapa di surga adalah satu. Jadi saudara dan saya dijepit di tangan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Berarti apa saudaraku? Kita tidak akan terlepas. Artinya kuat tangan Tuhan. Coba saya taruh note seperti ini notnya. Dari semua perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus di ayat di atas. 1. Apakah Yesus berdusta? 2. Apakah benar semua domba-dombanya atau Kristen akan binasa masuk neraka? 3. Adakah orang bahkan setan yang sanggup untuk merampas orang Kristen dari tangan Tuhan Yesus dan Allah Bapa di surga? Ada yang sanggup? Saudara mencoba merampas orang Kristen, buang ke neraka dari tangan Tuhan Yesus? Silakan. Coba. Nggak ada yang kuat, saudara. Ya, mari kita masuk poin nomor 2. Poin nomor 2 judulnya Trinitas atau Trinity. Trinity. Kenapa saya tahu berbicara soal Trinitas? Saya akan coba jelaskan. Coba kita lihat note dulu di sini. Note-nya begini. I am a Trinitarian. I believe in the unity of God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit as what? 3 persons in one Godhead. I believe that. I'm a Trinitarian. I believe in Trinity. Sebab note kita lihat seperti ini.
Tuhan Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini dan Tuhan Yesus telah naik ke surga, lalu Tuhan Yesus mengutus apa? Roh Kudus ke dunia ini. Ketiganya satu dalam rencana dan kehendak dan tidak saling bertentangan. Dalam Trinitas ini mereka tidak bertentangan, saudaraku. Mereka bekerja sama dan satu dalam kuasa dan satu dalam keilahian. Mereka perencanaannya sama, persetujuan sama. Jadi tidak bertentangan, oke? Zakaria pasal 4 ayat 6, seperti contohnya. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh. Itu apa? Roh Kudus, roh Allah, roh Kudus. Firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan katakan dengan rohku semua, bukan dengan keperkasaan dan kekuatan dan sebagainya, dengan roh kudus. Jadi Allah dengan roh kudus, kita sudah lihat tadi, Trinitas dia bekerja sama. Amin. Coba 2 Petrus ayat 1, pasal 1, 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudara jangan coba nebak-nebak nubuat-nubuatan. Oh saya mau nubuat ini. Baca ayat 21-nya. Dikatakan seperti ini. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan atau pimpinan siapa? Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ingat, kita baca tadi, Tuhan berfirman bukan dengan kuasa dan dengan apapun, tapi dengan rohku. Jadi juga nubuatan harus dengan pimpinan dorongan Roh Kudus. Amin. Jadi nggak boleh sembarangan Tuhan. Nggak boleh asal ngomong juga, sembarangan nebak. Perasaan juga nggak bisa, harus pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara berarti menyesatkan orang lain. Matius 7:23 contohnya katakan seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, yaitu Yesus, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ingat, mereka bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Nah ini orang-orang pada akhir zaman ini, bisa dikatakan zaman yang kita hidup sekarang, mereka mulai bernubuat. Mereka bilang Tuhan Yesus, Tuhan dalam namamu kami bernubuat. Ingat, saya katakan tadi, nubuatan, firman Tuhan kata, nubuatan harus dengan dorongan pimpinan Roh Kudus. Nggak boleh semau sendiri. Coba kita baca ayat 23, Tuhan Yesus bilang apa? Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang. Artinya terus terang katakan aku akan bilang sebenarnya kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah apa? Mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Nah ini bernubuat saudaraku. Tapi mereka tidak dengan dorongan pimpinan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bilang, oh siapa kamu? Kamu sembarangan boleh dikatakan. Malah dikatakan kamu pembuat kejahatan. Jadi saya katakan ini satu tragedi yang sangat memalukan. Dan mengecewakan. Di surga nanti saya kenal kamu. Siapa kamu? Oh Tuhan, kita bernubuat dalam namamu. Oh saya nggak kenal, sorry ya. Coba kita baca note, saya taruh note seperti ini. Firman Tuhan bukan dengan keperkasaan dan kekuatan, tapi dengan Roh Kudus. Dan menurut Alkitab, Roh Kudus yang memberikan karunia roh. Nubuatan adalah karunia. Bukan manusia memberikan karunia Roh Kudus. Saudara bisa pelajari 1 Korintus 12, ayat 1-11. Dan juga Tuhan Yesus di Efesus 4:11 memberikan juga nubuatan menjadi pengajar, menjadi gembala dan sebagainya. Jadi saudaraku, jangan sampai kita mengarang-arang. Kita pergi sendiri, perasaan sendiri, tanpa pimpinan Roh Kudus. Amin. Coba kita baca notnya sekali lagi. Next, taruh di depan notnya. Jadi sangat tidak mungkin ada karunia penglihatan dan nubuatan bahwa orang Kristen yang telah lahir baru masuk neraka. Nggak mungkin, saudaraku. Roh Kudus harus sepadan dengan Tuhan Yesus. Masa Tuhan Yesus menyelamatkan orang masuk surga, kok Roh Kudus kasih penglihatan orang masuk neraka? Berbeda tidak?
Mereka Trinitas tidak berlawanan, tidak bertentangan. Kalau Tuhan Yesus selamat masuk surga, Roh Kudus juga harus apa? Mengatakan, iya, saya masuk surga. Dan penglihatan ini adalah terkaan sendiri dan penglihatan dari setan. Dan bukan oleh dorongan Roh Kudus. Hati-hati saudara, kalau saudara memberi satu nubuatan penglihatan. Tidak boleh bertentangan. Bilang, oh saya ada karunia nubuatan dari Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan Tuhan Yesus. Dengan Allah Bapa. Tadi saya katakan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan Yesus kadang mengutus Roh Kudus untuk mensegel keselamatan itu. Bukan nubuatan mengatakan, oh ada yang saya lihat masuk neraka. Itu semua adalah gombal. Hati-hati, jangan sampai saudara menipu, dan saudara-saudara juga jangan sampai ditipu. Coba saya taruh note juga selanjutnya seperti ini, katakan, karena Tuhan Allah menghendaki supaya apa? Semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2:4. Dan keselamatan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13, Efesus 4 ayat 30. Jadi tidak mungkin Roh Kudus yang mensegel keselamatan dilakukan oleh Tuhan Yesus mati di kayu salib, tiba-tiba Roh Kudus kasih nubuatan katanya orang Kristen masuk neraka. Aneh bin ajaib, saudaraku. Hati-hati, jangan kita tambah-tambah firman Tuhan, jangan juga dikurangi. Kita kualat, orang Indonesia bilang, jangan jadi kualat, saudaraku. Ada upahnya sendiri, saudara bisa kena muhibah, saudaraku. Hati-hati. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 17, dikatakan seperti ini. Sebab Allah mengutus anaknya, itu Yesus, ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia manusia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Saya katakan dari tadi, firman Tuhan jelas. Sebab Allah itu Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan. Menyelamatkan manusia dunia. Kok tiba-tiba masuk neraka? Tidak mungkin, saudaraku. Coba baca Roma 8 ayat 1 dan 2. Kita baca next ini. Demikianlah sekarang. Sekarang artinya now. Sekarang ini sementara saya berbicara ini, sekarang tidak ada apa? Penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Penghukuman artinya saudara bisa dihukum masuk neraka. Tapi firman Tuhan bilang sekarang juga sementara saya ngomong tidak ada penghukuman. Amin. Coba ayat 2, sebabnya apa? Roh itu Roh Kudus yang memberi hidup telah apa? Memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya apa? Neraka. Seperti saya katakan tadi, tidak ada hukuman. Allah datang menyelamatkan. Roh Kudus juga bilang memerdekakan. Firman Tuhan bilang dengan jelas. Kita tidak ada hukuman orang Kristen. Dan Roh Kudus juga tidak dia memberi hidup dan telah memerdekakan kita dari hukuman ini, hukuman neraka. Amin. Coba kita baca 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Paulus katakan, dialah Yesus yang menyelamatkan kita. Betul? Siapa? Tuhan Yesus. Saya katakan tadi, Yesus yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus, yaitu sebelum permulaan zaman. Ayat 10-nya mengatakan seperti ini. Dan sekarang ini dinyatakan oleh kedatangan siapa? Juru selamat siapa? Juru selamat yaitu Yesus Kristus. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Kuasa maut adalah apa? Neraka. Dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Artinya hidup kekal. Tuhan Yesus datang jadi juru selamat. Dia dengan Injil mematahkan kuasa maut. Dosa maut. Neraka, saudaraku. Itu Tuhan Yesus merdekakan melalui Roh Kudus. Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Jelas? Tepuk tangan, saudara, kalau jelas. Ini firman Tuhan. Saya tidak ngarang-ngarang, saudara. Oleh sebab itu kita akan baca ini. Apakah benarkah orang Kristen masuk neraka? Sekarang saudara sudah mulai berpikir. Kalau ada orang-orang yang mengkhotbahkan ini, membicarakan ini. Oh, nanti orang Kristen ada masuk neraka. Hati-hati, saudara. Itu penipuan. Coba kita masuk poin terakhir. Poin ketiga. Poin terakhir, siapakah yang masuk neraka? Who is going to hell? Siapakah yang masuk neraka kalau gitu Pak Ritio? Pak Ritio katakan orang Kristen nggak masuk neraka. Jadi siapa?
Kita akan baca firman Tuhan. Amin. Coba saya berikan saudara kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kitab yang terakhir dari Alkitab mengatakan seperti ini. Wahyu 19, ayat 19-20. Dan aku, yaitu Yohanes, melihat binatang itu. Siapa binatang itu? Antikristus. Dan raja-raja di bumi serta tentara mereka telah berkumpul untuk melawan peperangan melawan penunggang kuda itu. Yaitu Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan penunggang kuda. Dan tentaranya, siapa tentaranya? Kita orang Kristen yang sudah rapture, kita naik ke surga. Di Tuhan Yesus datang. Coba ayat 20, kita baca seperti ini. Maka tertangkaplah binatang itu siapa? Antikristus. Dan bersama dia, dengan dia, nabi palsu. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Yaitu apa? 666. Dan yang telah menyembah patungnya. Jadi jelas dikatakan Antikristus ditangkap nanti akhirnya. Dan bersama dia siapa? Nabi palsu yang telah menyembah. Sekarang kita baca 20b-nya, itu 20a, 20b-nya mengatakan ini. Keduanya, yaitu siapa? Antikristus dan nabi palsu dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Apa itu? Neraka, saudaraku. Jadi Antikristus, tadi kan poin ketiga ini, siapa yang masuk neraka? Saya kasih tahu yang masuk neraka. Menurut Alkitab, Antikristus. Dan juga siapa? Nabi palsu. Mereka ini yang sudah disiapkan untuk dibuang ke neraka. Coba kita baca Wahyu 20 ayat 7-10 berkata seperti ini. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis setan akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ini ceritanya iblis ditangkap di penjara 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun sebelum berakhir dia dilepaskan. Coba ayat 8 mengatakan seperti ini. Dan ia pergi menyesatkan banyak bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9, dengan cepat maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, yaitu Kristen, orang kudus, dan kota yang dikasihnya itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, orang-orangnya. Baca ayat 10 pelan-pelan dengan baik, kita baca. Dan iblis atau setan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, atau apa? Neraka, yaitu tempat binatang Antikristus kita belajar tadi, dan nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ya, saudara mengerti? Kita baca di sini, kita Wahyu diceritakan siapa yang masuk neraka akhirnya? Antikristus, setan, dan nabi palsu. Dan seluruh pengikutnya, tentaranya, masuk neraka. Ditulis nggak orang Kristen? Nggak ditulis sama Alkitab. Coba kita baca Wahyu 20, 11, 15, ini jelas sekali. Saudara sabar, saya selesai. Wahyu 20, 11, 15. Lalu aku melihat, Yohanes sekali lagi, melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia, itu Yesus, yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Hilang langit dan bumi. 12. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi jangan ngarang, saudaraku. Ada kitab-kitab yang sudah disediakan. Ayat 13. Seperti ini, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya, saudaraku. Dan dihakimi semua ini orang-orang yang dulu mati itu, laut menyerahkan, maut juga menyerahkan, semua orang-orang matinya. 14. Dikatakan seperti ini, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, dibuang ke neraka. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu,
ia dilemparkan ke dalam lautan api neraka itu. Jadi saudaraku, saudara mau nama ditulis kita kehidupan, terima Tuhan Yesus. Bertobat. Amin. Lahir baru. Tidak dibilang orang Kristen, dari tadi kita tidak baca ada orang Kristen masuk neraka. Setan masuk pengikutnya. Masa orang Kristen ngikut setan? Masa orang Kristen nyembah setan? Tidak ada ditulis, saudaraku. Masa orang Kristen jadi ikut nabi palsu? Nggak mungkin. Coba kita baca Wahyu 21 ayat 8. Ini jelas dikatakan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya itu apa? Ya, tidak percaya kepada Yesus atau non-Kristen, orang-orang tidak percaya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua apa? Pendusta. Pendusta artinya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, tidak ada roh kudus dalamnya, pendusta semua. Coba ayat 8b-nya saya tulis seperti ini, ditaruh firman Tuhan seperti ini. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di mana tuh? Neraka. Di neraka. Inilah kematian yang kedua. Saudara lahir sekali, mati dua kali, badan dan roh. Tapi lahir dua kali, mati sekali. Ini mati kedua. Saudara lahir badan dan roh. Roh Kudus lahir kembali, lahir baru. Saudara mati satu kali. Ya, notnya seperti ini, saya taruh nextnya. Sama sekali tidak dituliskan bahwa orang Kristen atau pengikut Tuhan Yesus dilemparkan ke dalam lautan api, betul? Tadi listnya ada nggak listnya tidak baca? Orang sundal, orang penipu, orang semua. Tapi tidak disebut orang Kristen dilempar ke neraka, lautan nggak ada disebut. Atau neraka, lautan api. Di ayat yang baru kita baca nggak ada orang Kristen. Apa yang akan terjadi dengan orang kudus atau Kristen nanti akhirnya? Orang Kristen. Kita baca Wahyu 19, nama 8. Ini ayat terakhir. Kita selesai. Lalu aku Yohanes mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya! Kalau kita bilang haleluya. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Amin. Amin. Nah, saya taruh hanya himpunan orang-orang Kristen yang berkata haleluya. Amin. Nggak mungkin himpunan setan mengatakan haleluya, nggak ada. Orang agama-agama lain juga bilang haleluya, nggak ada. Hanya orang Kristen mengatakan haleluya, betul. Amin. Coba baca ayat 7-nya. 7 mengatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, Yesus Kristus, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya. Yaitu siapa pengantinnya? Orang Kristen telah siap sedia. Ini kejadian di sorga, saudaraku. Setelah rapture kita angkat ayat 8. Kita baca, dan kepadanya dikaruniakan supaya mereka memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus? Orang Kristen. Orang Kristen nantinya akan mengadakan perkawinan anak domba Allah dengan Tuhan Yesus di sorga. Tidak ditulis ada orang Kristen mengadakan perkawinan di neraka. Nggak ada. Seperti saya katakan tadi, berarti nanti ada EKKR dong di neraka. Ada ibadah, ada persoalan doa di neraka. Kalau ada orang Kristen, kan di mana orang Kristen pasti ada ibadah. Seenggak-enggaknya mereka berdoa. Ada dong? Nggak ada. Saya taruh notin seperti ini, saudaraku. Orang-orang kudus adalah orang-orang Kristen. Bukan malaikat. Dan ini adalah suatu suasana sukacita besar di mana? Di sorga, bukan di neraka. Karena tidak ada orang-orang Kristen di neraka. Nggak ada, saudaraku. Jangan percaya omongan saya, percaya Alkitab. Amin. Makanya kita pelajari hari. Coba aplikasinya gimana? Saya selesai. Aplikasinya jangan sembarang kita berkata kalau ada orang Kristen yang tidak masuk ke sorga, tetapi masuk ke neraka. Karena neraka adalah tempat buangannya siapa? Setan
antikristus, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan semua pengikut-pengikutnya yang palsu-palsu pokoknya. Bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus dan atau orang-orang Kristen. Itu tempatnya neraka, bukan orang Kristen. Aplikasi kedua, katakan seperti ini, hati-hati terhadap nabi-nabi dan guru-guru palsu, karena mereka banyak sekali dan mereka sudah berkeliaran ke seluruh dunia dengan berbulu domba. Tetapi mereka adalah serigala buas dan mereka datang dengan memakai nama Yesus atau Mesias dan apa? Menyesatkan banyak orang. Tuhan Yesus katakan ini, saudara baca Matius 24, dikatakan seperti ini. Jadi kata penutupnya saya taruh seperti ini, saudara, setelah selesai. Benarkah Kristen masuk neraka? Silakan renungkan khotbah ini, ya tidak. Saya tanya saudara, benarkah Kristen masuk neraka? Menurut mana? Amin? Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini terus masuk dalam hati kami dan kami simpan dan kami mengerti. Dan kami tidak mau disesatkan. Kami percaya kalau kami sudah menjadi orang Kristen, menerima Tuhan Yesus baru, pasti kami masuk surga, tidak neraka. Mari kita terima berkat, kiranya kasih dari Bapa kita, kasih-Nya yang kekal, dan juga anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan seluruh kekuatan melalui Roh Kudus, dan juga kekuatan dan berkat melalui Roh Kudus bersama kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. Terima kasih saudaraku atas perhatian saudara supaya firman ini menjadi satu dorongan bagi kita supaya kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai kita ketemu lagi di waktu yang datang. Dari kami, goodbye. Terima kasih. Bye-bye. God bless you.